Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema Tahta Pengadilan Allah akan dihadapi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang pengadilan yang ada, terutama yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menghadapi tahta pengadilan atau pengadilan yang ada di dunia ini, kita akan menghadapi jaksa penuntut umum maupun hakim yang akan menentukan vonis hukuman yang akan dijatuhkan oleh seseorang yang bersalah. Dalam pengadilan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, orang masih bisa berbuat bohong, tidak jujur. Hakim bisa dibohongin, jaksa pun bisa, Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih lagi, kalau jaksa maupun hakim bisa disuap, itu bisa meringankan hukuman yang sebenarnya harus dijalanin. Ini upaya manusia di dunia untuk meringankan adalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau menjadi tersangka, menjadi terhukum, biasanya orang berusaha bagaimana untuk bisa meringankan hukuman yang harus dijalaninya, diterimanya. Dengan cara bagaimana? Tentunya bagaimana caranya bisa menyuap. Tapi nanti kalau di dalam tahta pengadilan Allah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, semua akan dibuka. Dan tentunya yang menjadi hakimnya adalah Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa, kita jadi berhak untuk menghakimi kita. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa lagi untuk bisa berbohong. Kita tidak lagi bisa menutupi apa kesalahan kita selama kita hidup di dunia ini. Apa yang kita lakukan, disitulah dibuka. Dan pada saat itulah hukuman tidak ada lagi untuk ditawar-menawar, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah terbukti menjadi orang yang berdosa, orang yang tidak bertobat, disitulah Tuhan akan menentukan kita akan dibuang di dalam api kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah selagi kita masih hidup di dunia ini, tentunya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Sebesar apapun masalah kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertobat, kalau kita mau berubah, mengikuti jejak putra Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan diberikan kesempatan untuk kita diampuni, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk kita berubah tentunya kita harus bisa melakukan akan kebenaran firman Tuhan, yang dimana Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup untuk hidup berkenan, bagaimana kita hidup untuk melakukan kehendak Bapa, bagaimana hidup kita tidak bercacat, tidak bercela, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat, bagaimana hidup kita menjadi teladan bagi orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita benar-benar untuk bisa menghadap tahta pengadilan Allah, untuk tetap bisa
berdiri kuat di dalam pengadilan nanti, Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita harus bisa mengosongkan diri kita dari segala dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Kita benar-benar hidup kita sudah tidak lagi ada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Tuhan tidak inginkan. Kita baru bisa berdiri dengan kuat menghadap takhta pengadilan. Dan disitulah ketika kita sudah menghadapi semua ini, kita dianggap menjadi anak kesukaannya, barulah kita boleh hidup di dalam surga. Kita boleh hidup di langit baru dan bumi yang baru. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar. Sebelum kita dipanggil Tuhan, sebelum kita menghadap tahta pengadilan Allah, marilah pakai kesempatan ini untuk kita berubah, untuk kita bertobat. Semoga kebenaran firman pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.